Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Patriaji dengan NIM 20201037031197 dari kelas Sistem Operasi G. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas 4 sistem operasi yaitu algoritma penjadwalan. Untuk tugasnya di sini terdapat tabel proses. Untuk proses P1 di sini burst time-nya 10 dengan waktu kedatangan 0, P2 burst time 2 dengan waktu kedatangan 3, P3 dengan burst time 5 dengan waktu kedatangan 4. Di sini diminta membuat atau menggambar Gantt chart dan menentukan average waiting time serta average turnaround time. Dari ketiga proses menggunakan algoritma. Di sini ada FCFS atau first come first serve. Kemudian ada round robin dengan time quantum 2 dan round robin dengan time quantum 5. Kemudian yang pertama di sini yang A, first come first serve atau FCFS. Di sini Gantt chart-nya dapat dibuat seperti ini. Untuk awalannya itu adalah 0 dan yang diakhiri dengan 17 yang merupakan jumlah dari seluruh burst time dari proses. Di sini ada 10, 2, dan 5 sehingga dijumlah 17. Untuk proses 1 ini waktu kedatangan 0 sehingga dia dimulai dari awal. Jadi P1 itu selama 10 mengikuti burst time-nya, kemudian dilanjut dengan P2, kemudian time-nya 12, setelah ditambah dengan 10, kemudian di terminate, setelah itu P3-nya 5, dari 12 ditambah 5 sehingga 17, setelah itu proses di terminate. Di sini pertama mencari waiting time-nya. Untuk waiting time P1 itu 0 karena dia dimulai pertama dan waktu kedatangannya itu 0. Setelah itu P2-nya itu 10 dikurang 3 sama dengan 7. Di sini dikarenakan P1 itu dijalankan dahulu kemudian baru P2 sehingga P2 itu menunggu P1 selesai di terminate. Sehingga untuk penyelesaiannya di sini P2 10 dikurangi dengan waktu kedatangannya yaitu 3 sehingga menghasilkan 7. Kemudian P3-nya sama seperti P2, di sini menunggu dari P1 dan P2 di terminate yaitu di burst time ke-12 kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangannya sehingga menghasilkan 8. Kemudian untuk average waiting time-nya di sini rata-rata dari waiting time-nya ditambah saja ketiga proses. Di sini ada 0, 7, dan 8 diperkan 3 jadi 15/3 sehingga menghasilkan 5. Kemudian di sini adalah turnaround time. Di sini turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan dari proses dari awal sehingga selesai di terminate. Di sini untuk P1 itu sama dengan 10 dikarenakan burst time-nya itu 10 dan dijalankan pada kedatangan 0 sehingga tidak dikurangin dengan berapapun, hanya dikurangin 0 sehingga menghasilkan 10 saja. Setelah itu P2-nya di sini dia menunggu P1 dahulu, kemudian baru dijalankan P2 sehingga di 12 itu di terminate. Nah, setelah itu 12 itu dikurangin dengan waktu kedatangannya yaitu 9. Kemudian P3 juga sama. Di sini waktu terminate-nya di 17, kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangan sehingga menghasilkan 13. Sehingga dapat ditemukan average turnaround time-nya yaitu dari jumlah ketiga proses turnaround time-nya ada 10, 9 ditambah 13/3 sehingga menghasilkan 32/3 yaitu 10,6667. Selanjutnya algoritma round robin dengan time quantum 2 di sini berbeda ya dengan FCFS tadi yang merupakan non preemptive yang tidak dapat di interrupt, sedangkan round robin ini dapat di interrupt atau yang merupakan algoritma preemptive ya. Jadi sesuai dengan time quantum ya di sini setiap prosesnya itu dibagi sesuai dengan time quantumnya di sini yaitu 2. Jadi setiap proses itu dijalankan sebanyak 2 satuan burst time, kemudian dilanjutkan dengan proses yang lainnya atau di interrupt dengan proses lainnya. Kemudian setelah
semua proses selesai, akan diulang lagi untuk melanjutkan proses yang masih belum selesai ya. Di sini misal ada P1, nanti ada P1 lagi, dan seterusnya. Untuk Gantt chart-nya di sini pertama, P1 itu memiliki burst time 10 ya, waktu kedatangannya 0. Jadi P1 dimulai dari awal, di sini ada 2 burst time, setelah itu dilanjutkan dengan P2, 2 burst time juga, namun di P2 ini sudah selesai ya, jadi di terminate. Setelah itu dilanjutkan dengan P3, di sini 5, kemudian masih ada sisa 3, kemudian dilanjut lagi dari sisa proses 1 tadi yang 10, berarti masih ada 8 ya, di sini dikurang lagi 2, dan seterusnya. Untuk P3-nya di sini tadi kan ada kurang 3 ya, jadi di sini masih tersisa 1 karena sudah diambil 2, 2, dan masih 1. Untuk waiting time-nya di sini P1 dimulai dari 0 sehingga tidak menunggu. Kemudian proses P1 yang kedua di sini dia menambahkan ada menunggu ya dari P2 dan P3-nya sebanyak 2 tambah 2, 2 tambah 2. Kemudian P1 lagi jalankan, di sini ada menunggu 2 lagi dari P3-nya ini. Setelah itu dijalankan lagi 1 ini dari P3-nya sehingga menghasilkan waiting time 7. Kemudian P2-nya di sini pertama P2 ada di kedatangan 3 ya. Jadi nanti dikurangin dengan 3. P2 ini hanya dijalankan sekali saja, yang dimulai dari 2, sehingga 2 itu dikurangin dengan waktu kedatangannya, menghasilkan min 1. Di sini karena mulainya itu 0 ya, jadi nggak ada min 1, jadi di sini saya anggap dimulai dari 0, dari awal proses dijalankan. Kemudian P3-nya di sini ada dimulai dari 4 ya, atau 2 ditambah 2, 2 ditambah 2, kemudian dikurangin dengan waktu kedatangannya menjadi 0. Jadi dimulainya di sini 0. Setelah itu P3 dijalankan lagi setelah ditambah 2. Kemudian P3 lagi dijalankan lagi setelah ditambah 2 dari proses 1 juga. Sehingga menghasilkan waiting time-nya 4. Kemudian setelah ditemukan ketiga waiting time, dicari average-nya, yaitu 7 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 11 dibagi 3 menghasilkan 3,6667. Kemudian turnaround time-nya di sini P1 itu dari awal sampai terakhir ya. Jadi selama 17 satuan burst time. Jadi turnaround time-nya 17, tidak dikurangin berapapun karena waktu kedatangannya 0. Kemudian P2-nya itu diselesaikan di satuan keempat ya. Jadi 4 dikurang dengan waktu kedatangannya sama dengan 1. Kemudian P3-nya di sini diselesaikan di ke-13. Kemudian 13 dikurangkan waktu kedatangan menghasilkan 9. Jadi average turnaround time-nya 17 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 27/3 sama dengan 9. Kemudian algoritma round robin dengan time quantum 5 sama seperti tadi ya. Cuma di sini berbeda, dia di-split sebanyak time quantumnya yaitu 5, 5, 5. Karena P2 hanya 2, di sini hanya 2. Untuk Gantt chart-nya seperti ini. Jadi P1 itu pertama diambil 5, kemudian P2 hanya 2, sehingga dimulai dari 7 lagi, P2-nya diterminate di 7. Setelah itu dilanjut dengan P3 di sini 5, sehingga pas ya di sini langsung diterminate karena sudah 5. Setelah itu dilanjutkan lagi sisa dari P1 tadi yang masih tersisa 5, kemudian diterminate di 17. Untuk waiting time-nya di sini P1 pertama itu 0 ya, dia karena dimulai dari 0. Kemudian ditambah dengan 2 karena menunggu proses dari P2. Setelah itu dijalankan lagi di 5 setelah menunggu dari proses P3, sehingga waiting time-nya itu 2 tambah 5, 7. Kemudian P2-nya di sini hanya dijalankan sekali. Dia dimulai dari 5, kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangannya. Waktu kedatangannya yaitu 3, sehingga menghasilkan 2. Jadi dia waiting time-nya 2. Kemudian P3-nya itu 5 ditambah
2 di sini karena P3 dimulai dari setelah proses P1 dan P2 sehingga di sini 5 ditambah 2. Setelah itu dikurangkan dengan waktu kedatangannya yaitu 4. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian average waiting time-nya sama seperti tadi di sini dicari rata-ratanya 7 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 12 diperkan 3 menghasilkan 4. Kemudian untuk turnaround time-nya di sini untuk P1-nya itu dia dijalankan dari 0 sehingga 17 sehingga waktu yang dibutuhkannya itu 17 ya, 17 satuan burst time. Kemudian untuk P2-nya di sini determinate di 7 ya, satuan burst time 7. Kemudian dikurangkan dengan waktu kedatangan sama dengan sehingga menghasilkan 4. Setelah itu P3-nya determinate di 12 dikurangkan dengan waktu kedatangannya yaitu 4 sehingga 12 kurang 4 sehingga 12 kurang 4 sama dengan 8. Kemudian untuk average turnaround time-nya di sini tinggal ditambah saja kemudian dicari rata-ratanya yaitu 17 ditambah 4 ditambah 8 menghasilkan 29 diperkan 3 sehingga menghasilkan 9,667. Sekian presentasi dari tugas 4 sistem operasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.